وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kita akan bareng-bareng untuk membahas tentang halal haram panitia kurban sebagai konsekuensi dari tugas dan amanah yang diembankan oleh takmir atau oleh jamaah berkaitan dengan aktivitas ibadah yang insya Allah saat lagi akan kita lakukan bersama. Pertama yang perlu kita sadarkan, bagi siapapun yang menjadi panitia kurban, dia harus memahami bahwa dia sekarang sedang berada di posisi menjalankan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sehingga seorang muslim yang terlibat sebagai panitia kurban, dia membantu saudaranya untuk mewujudkan kegiatan ibadah kepada Allah. Insya Allah akan bernilai pahala. Bahkan ketika dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan maksimal, semoga pahalanya bisa jadi lebih besar dibandingkan dengan pahala mudhahi, orang yang berkorban, karena dia membantu banyak orang. Kemudian di posisi ketika dia membantu orang lain dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia juga perlu menyadari status dia adalah al-amin, orang yang sedang mendapatkan amanah. Dan ketika orang sedang mendapatkan amanah, maka dia harus sadar bahasanya Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ada satu cara agar seorang muslim ini bisa memiliki amal yang nilai pahalanya lebih abadi. Di antaranya adalah memaksakan diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Saya ulangi ya, di antara cara agar seorang muslim bisa memiliki amal yang lebih abadi, memaksakan diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Misalnya jadi takmir masjid, atau jadi panitia pembangunan masjid, atau jadi panitia pesantren dan seterusnya. Maka otomatis dia nanti akan punya keterlibatan di situ. Sehingga saat dia bergabung dengan kegiatan-kegiatan sosial semacam ini, nanti diharapkan dia menjebak dirinya untuk aktivitas yang mengharuskan dia beramal yang umurnya lebih panjang. Saat Bapak Ibu jadi panitia kurban, mungkin Anda terlibat ikut wakaf pisau. Nah, pisau ini akan dipakai setiap tahun. Kurban tahun ini dipakai nyembelih, kurban tahun depan dipakai lagi. Ada yang wakaf alat A, ada yang wakaf alat B, dan itu tidak dibawa pulang, tapi diserahkan ke panitia. Tidak dimiliki pribadi, tapi dilepaskan sebagai kepemilikan untuk bersama. Semoga dengan cara seperti ini, kita bisa punya amal wakaf, walaupun wakaf-wakaf yang bentuknya benda yang bisa berpindah. Sebagaimana dulu sebagian sahabat, mereka wakaf senjata perang. Ada yang wakaf anak panah, ada yang wakaf busur, ada yang wakaf pedang, ada yang wakaf tameng, dan seterusnya. Dan itu sepanjang dipakai dalam kegiatan jihad, maka akan bernilai pahala yang terus mengalir. Baik, coba kita awali dengan menjelaskan tentang status panitia. Bisa nggak share screen? Bisa? Baik, di fullkan saja share screen. Nggak bisa full. Status panitia. Status panitia dalam kegiatan kurban adalah statusnya apa, Pak? Ada yang menyebut panitia itu amil, dan ada yang mengatakan panitia itu wakil. Mana yang benar? Amil atau wakil? Yang mana? Wakil. Panitia adalah wakil. Ada nggak panitia kurban disebut amil? Nggak ada, karena amil ini hanya berlaku untuk zakat. Tidak ada istilah amil kurban. Adanya amil itu untuk zakat. Sehingga alasan sebagian orang bahwasanya panitia punya hak khusus karena mereka jadi amil, seperti amil zakat yang berhak untuk menerima zakat, ini alasan yang terlalu memaksa. Tidak ada istilah
amil untuk kurban. Selanjutnya, di posisi panitia sebagai wakil. Panitia sebagai wakil. Pertanyaannya, panitia sebagai wakil di sini tujuannya untuk kegiatan, tujuannya untuk komersil, atau tujuannya untuk sosial. Komersil berarti cari upah, atau tujuannya untuk cari pahala. Yang terjadi yang mana? Baik, saya ulangi ya. Panitia yang tergabung dalam kegiatan kurban, dia tergabung tujuannya untuk cari bayaran atau untuk cari ganjaran? Bayaran atau ganjaran? Coba dijawab dengan jujur. Bergabung untuk mencari pahala atau bergabung untuk nyari upah? Pahala. Pahala. Baik, berarti lebih dominan untuk tujuan sosial. Kita bicara teori ideal dulu ya. Walaupun nanti kenyataannya di masyarakat nggak kayak gitu. Karena ada pembahasan ideal dan ada pembahasan kenyataan. Yang seharusnya dihadirkan oleh para panitia sebagai wakil dari sahibul kurban adalah dia di posisi nyari pahala untuk kegiatan sosial, bukan untuk kegiatan komersil seharusnya. Walaupun pertanyaannya, boleh nggak ada panitia yang tujuannya nyari upah? Boleh atau tidak panitia yang bergabung dan tujuan dia nyari upah? Boleh? Boleh. Sehingga di sini kita tulis boleh bagi panitia untuk cari upah dalam kegiatan kurban. Dan nanti ketika dia cari upah dalam kegiatan kurban, berarti statusnya adalah wakalah bil ujroh. Dia menjadi wakil dan dia minta bayaran. Boleh atau tidak jadi wakil minta bayaran? Boleh. Untuk bagian yang pertama ini, maka perlu ada kaidah yang perlu dipahami agar jangan sampai terjadi pelanggaran berkaitan dengan masalah keabsahan kurban atau pelanggaran terkait hak orang lain. Kita fokus di sini dulu ya. Panitia cari upah. Jadi saya ulangi, panitia kurban boleh cari upah, tapi harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, ketika panitia mau mencari upah, maka di sana ada dua upah, ada dua ujroh. Pertama adalah upah untuk pengadaan hewan dan perawatan. Yang kedua adalah upah untuk pengelolaan hasil kurban. Ya. Sehingga panitia bisa mendapatkan peluang upah dari sisi pengadaan hewan dan berikut perawatan sampai hari H. Dan yang kedua upah pengelolaan hasil kurban, distribusi, kemudian motongi, terus nguliti, kemudian apa lagi? Dan aneka kegiatan yang biasanya dilakukan setelah proses penyembelihan. Baik, sekarang coba kita dahulukan untuk upah pengadaan hewan kurban. Upah pengadaan hewan kurban. Saya kasih ilustrasi sebagai berikut, Pak. Upah pengadaan. Untuk upah pengadaan, Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ada sebuah instansi A. Instansi A ingin melakukan pengadaan di toko ATK. Ada pengadaan untuk kebutuhan perlengkapan kantor. Baik. Kira-kira dalam kegiatan pengadaan ini, siapa yang melakukan proses pengadaan? Pertama, kepala kantor. Yang kedua, kepala divisi. Yang ketiga, bagian pengadaan. ASN ada nggak di sini? ASN. ASN, boleh angkat tangan? ASN. Biasanya melakukan pengadaan bagian apa, Pak? Bagian pengadaan. Di sini kita sebut pengadaan dilakukan oleh bagian pengadaan. Bagian purchasing ya.
Nah, karena nilainya besar, melakukan pengadaan senilai 100 juta, maka toko ATK ini merasa berterima kasih. Boleh nggak toko A ini memberikan satu nota kosong, dua, yang kedua fee untuk bagian pengadaan, yang ketiga diskon untuk diskon dan diambil ya, dan diambil bagian pengadaan. Yang keempat, bagian pengadaan membuat toko pribadi untuk suplai ATK. Empat ini bisa bedain? Bisa ya? Dari empat ini yang boleh yang mana? A, nota kosong boleh nggak? Nanti Bapak isi sendiri ya. Pokoknya Bapak bayar sekian, ini nota resminya, ini nota kosongnya. Nanti Bapak isi sendiri. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh? Manipulasi. Jelas manipulasi ya. Di Indonesia kan nggak ada kayak gini ya. Adanya di Konoha atau di Wakanda. Ada nggak di tempat gitu? Nggak ada ya? Gimana? Banyak. Banyak ya. Wallahu a'lam. Fee bagian pengadaan boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena gratifikasi. Ini masuk kategori gratifikasi. Sehingga kalau ini sampai diambil statusnya harta ghulul. Yang ketiga, dapat diskon. Boleh nggak bagian pengadaan ngambil diskon itu? Boleh atau tidak? Jadi misalnya dari belanja 100 juta dikasih diskon 10 juta. Boleh nggak diambil oleh bagian pengadaan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masuk gratifikasi. Seharusnya diskon itu kembali kemana? Ke instansi, bukan ke pribadi. Yang keempat, bagian pengadaan membuat perusahaan atas nama bapaknya atau atas nama anaknya, yang jelas bukan atas nama pribadi dia, tapi atas nama keluarga dia. Dan nanti akan menjadi supplier untuk ATK yang dibutuhkan oleh instansi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasannya? Konflik kepentingan. Ada konflik interest. Sehingga dia akan mengambil keuntungan dari 4 proses ini. Dan kita semua tadi sepakat ini tidak boleh. Andaikan di sini ada aparat inspektorat, saya sangat yakin 4 ini akan ditentang terang-terangan. Karena ini dilarang dalam peraturan di negara. Apalagi kalau ada inspektorat. Oh, Masya Allah. Dari 4 ini jelas nggak boleh Pak ya. Dan ada peraturannya. Ini tidak boleh. Semua ini melanggar kode etik sebagai aparat negara. Buku fikih ASN yang kami tulis itu membahas beberapa poin semacam ini, dan banyak ASN yang ketakutan membacanya karena mereka khawatir apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari, apa yang mereka baca bertentangan dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Sekarang kita bawa konteks ini ke panitia kurban. Jadi di sini ada takmir membentuk panitia kurban. Lalu mereka melakukan pengadaan melalui siapa? Toko hewan. Ada nggak toko hewan? Anggaplah toko hewan itu aja ya. Panitia kurban melakukan pengadaan sesuai yang dibutuhkan untuk kegiatan kurban ke toko hewan, toko binatang. Baik, pertanyaannya, A, boleh nggak dapat nota kosong? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Markup, nanti akan ada manipulasi dan seterusnya. Yang kedua, B, boleh nggak dia dapat fee dari toko hewan? Panitia boleh nggak dapat fee dari toko hewan? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ganti? Karena nggak ada gaji.
Karena tidak ada gaji. Baik. Tapi di sini dia mau nyari fee. Niat dari awal. Boleh nggak dia dapat fee? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia sebagai wakil dari sahibul korban. Baik. Kata kuncinya begini. Wakil itu berhak dapat fee dari yang mewakilkan. Tapi dia tidak boleh dapat fee dari klien yang menjadi sasaran kerjaan. Sehingga misalnya saya nyuruh si A, wahai A, tolong belikan pentol, ya, pentol colok. Di sini banyak ya. Senilai 1 juta. Maka oleh penjual pentol tadi, si A dikasih fee 50.000. 50.000 itu punya siapa? Punya saya atau punya si A? Punya wakil atau punya yang menyuruh? Kenapa punya yang menyuruh? Karena dia yang beli, bukan si A yang beli. Sehingga karena yang beli adalah yang menyuruh, bukan wakilnya, maka 50.000 fee tadi harus diserahkan ke yang mewakilkan. Selanjutnya terserah yang mewakilkan, mau dikasihkan ke si A atau kemudian bagi 2, terserah. Tapi si A boleh minta upah ke saya. Ya, kalau saya disuruh belikan ini, saya minta upah sekian ribu, boleh ya, karena dia adalah wakil saya. Sudah? Berarti fee dari toko hewan seharusnya kembali ke siapa? Ke sahibul kurban, mudhahi. Kenapa? Karena mudhahi yang membeli hewan itu, bukan panitia. Insya Allah jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Boleh nggak dapat diskon, kemudian diambil oleh panitia? Ya, ini sama seperti di atas tadi. Diskon itu harus diserahkan kepada sahibul korban. Yang keempat, boleh nggak panitia membuat toko hewan? Jadi dia ngambil hewan, kemudian nanti akan disuplai di masjid tempat dia bekerja jadi panitia. Kok ragu semua jawabnya? Berharap panitia bisa dapat untung, tapi dari mana ini? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Bukan ASN ya. Kenapa? Harganya lebih murah dari yang lain. Ya, panitia kan ngambil margin. Jadi dia ngambil dari peternak, kemudian ditaruh di tempatnya peternak, tapi dia jual ulang ke sahib kurban, plus ada margin. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Konflik kepentingan tadi. Karena ada kepentingan di situ. Nah, yang D ini boleh jika sahibul kurban diberitahu. Karena kalau sahibul kurban tidak diberitahu, berarti dia mengambil keuntungan atas amanah yang diberikan kepadanya. Sehingga di posisi ini dia harus memberitahu kepada orang yang memberikan amanah. Ini contoh seperti yang pernah kita bahas ya. Tapi mungkin ini pembahasannya sudah cukup lama, waktu pandemi dulu. Ada orang membuka donasi sedekah Jumat berupa makanan. Dia buka online, siapa yang mau sedekah Jumat, silahkan transfer ke rekening ini, nanti akan kami wujudkan dalam bentuk makanan diantar ke masjid-masjid. Nah, yang punya toko nasi atau yang menyediakan makanan adalah dia sendiri. Sehingga nanti donasi itu dikumpulkan, terus beli ke dia, sudah? Setelah itu diserahkan ke masjid. Nah, dia yang ngumpulin donasi dapat untung, ngambil margin. Misalnya per bungkus yang seharusnya modal dia cuma 9.000, dia jual ke donatur 10.000, kemudian ditaruh di masjid. Viral kan kayak gini dulu ya. Dan cukup banyak orang ngambil untung dari situ. Boleh atau tidak? Boleh, asal minta izin ke donatur. Pak, nanti nasinya beli di tempat kami, Pak. Jadi saya yang menyediakan nasi bungkus dengan harga sekian, saya ngambil margin sekian. Kalau donaturnya tetap ngasih, lanjut. Tapi kalau donaturnya tidak bersedia, jangan coba-coba untuk melakukannya, karena di sini dia menyalahgunakan amanah. Sudah? Nah, salah satu di antara penyebabnya kenapa nggak boleh, Anda lihat ini ya. Jadi di sini ada mudhahi, kita sebut saja sahibul kurban.
Sahibul kurban memberikan amanah kepada panitia kurban untuk mencari hewan. Maka posisi panitia kurban ini sebagai apa? Wakil. Lalu panitia kurban melakukan pengadaan hewan ke peternak. Ya. Sehingga dia menjadi penjual hewan. Dia menjadi penjual hewan. Saat panitia jadi penjual hewan, berarti panitia transaksi dengan siapa? Panitia transaksi dengan siapa? Dengan dia sendiri sebagai wakil dari sahibul kurban. Saya ulangi ya. Saya nyuruh si A. Wahai A, bisa nggak kamu carikan bakso 1 kilo? Si A bilang, bisa. Sudah, kalau begitu tolong carikan. Maka status si A sebagai apa? Wakil dari saya. Sehingga, Anda lihat ini ya. A menyuruh si B. Ketika A menyuruh si B, maka B sama dengan A aksen. Ini Pak. Ketika A menyuruh si B, berarti B adalah A aksen. Maksud A aksennya apa? Wakilnya A. B adalah wakilnya A. Paham ini? Baik. Sehingga ketika si B ini dia belanja pentol, ya belanja bakso sekilo atau sekintal, ya, dia belanja bakso sekintal, lalu dia jual ke A, berarti yang terjadi gimana? Ya? Terjadi transaksi, B bertransaksi dengan A. Padahal B ini adalah A aksen, maka A bertransaksi dengan A. Ini yang disebut dengan ittihadul qabil wal mujib. Antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Loh, kamu kan wakilnya sahibul kurban. Kok kamu menjual barang ke sahibul kurban? Paham? Berarti dia sebagai wakil sahibul kurban menjual sapi ke sahibul kurban. Maka dia bertransaksi dengan dia sendiri. Itu yang dimaksud dengan ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Dipahami nggak kira-kira? Baik. Contoh ya. Ini mungkin lebih gampang dipahami ya. Si A mau nikah, tapi dia berada di tempat yang jauh. Si B wali dari seorang wanita yang mau dinikahkan dengan si A. Terus si A pesan sama si B, wahai B, bisa nggak kamu jadi wakil bagi saya sekalian? Ya. Bisa nggak kamu jadi wakil bagi saya sekalian untuk menikahkan saya? Oh bisa. Maka B dia berstatus dua. Satu sebagai wali nikah putrinya, yang kedua wakil pengantin putra. Di satu meja aku nikahkan kamu dengan putrinya. Terus dia balik ke sana. Aku terima nikahnya sebagai wakil dari si A. Sehingga yang ijab sama yang qabul orangnya sama. Nah, ittihadul mujib wal qabil itu cacat secara transaksi. Karena antara yang jual dan yang beli orangnya sama. Paham ya? Baik. Sehingga dari sinilah tidak memungkinkan bagi panitia kurban untuk melakukan pengadaan hewan kurban kemudian dia jadi penjual, kecuali saat dia dapat izin dari sahibul kurban, yang ini merupakan orang yang memberikan amanah kepadanya, dan kemudian nanti di saat itu adanya konflik kepentingan tadi bisa hilang. Status konflik kepentingan tadi bisa hilang. Sudah? Sehingga pertimbangan mengapa panitia kurban tidak boleh jadi penjual. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Nah, ketika terjadi konflik kepentingan, maka solusinya adalah minta izin. Minta izin ke sahibul kurban atau yang mewakili sahibul kurban. Yang kedua adalah adanya ittihadul mujib wal qabil,
yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Berarti untuk yang kedua ini seharusnya tim pengadaan yang mau jualan tidak boleh panitia, tapi orang lain. Tidak boleh panitia tapi orang lain. Agar yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Oleh karena itu, jika kita menggunakan pendekatan panitia tidak boleh pengadaan hewan kurban di mana dia nanti jadi penjual yang kedua, maka cukup dengan minta izin ke sahibul kurban, urusan selesai. Nanti dia berhak untuk dapat margin dari situ. Karena ketika sudah dapat izin, berarti konflik kepentingannya sudah hilang. Sama kayak tadi Pak, saya nampung donasi, nasi bungkus, terus saya bilang kepada donatur, tapi mohon maaf ya, nanti nasi bungkusnya beli ke saya. Kok kemudian pihak donaturnya bersedia, urusan selesai. Atau ini nanti beli ke istri saya, berarti kan orang lain ya, tapi masih satu badan dengan dia, karena masih satu keluarga. Ini boleh menurut mazhab Syafi'iyah karena orangnya beda. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Nah, ini kita bahas untuk sesi yang pertama. Jadi panitia dapat upah dari proses pengadaan hewan dan perawatan hewan. Maka untuk bagian yang pertama ini kata kuncinya, jika panitia ingin mendapatkan fee pengadaan atau ingin mendapatkan keuntungan dari proses pengadaan, mintalah kepada sahibul kurban. Dan nanti kalau dikasih oleh peternak, kembalikan ke sahibul kurban. Selanjutnya silakan disepakati bagaimana nasib uang ini. Apakah dikembalikan ke panitia ataukah tetap jadi milik sahibul kurban. Jadi lapor saja, Pak, ini dapat diskon Pak, 200.000. Buat kami aja ya Pak. Nah, buat kami ya Pak. Diulangi lagi ya, buat kami ya Pak. Nah, mudah-mudahan setelah 3 kali nanti dikasihkan ya. Sekarang kita akan bahas upah untuk pengelolaan hasil kurban. Upah untuk pengelolaan hasil kurban. Upah mengelola hasil kurban. Untuk upah mengelola hasil kurban, sudah ada panduan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, "Kunna naqumu ala budnin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu ngurusi onta-onta hadyunya Nabi SAW. Lalu beliau memberikan arahan, wa an natasaddaqa biha wa bi ajillatiha, dan agar kami sedekahkan semuanya, termasuk ajillahnya. Ajillah itu aksesoris yang melekat di hewan. Ada sepatu onta, kemudian tali kekang onta, taplak yang nempel di punggung onta. Nah itu semuanya laku Pak dulu Pak. Nah ajillah seperti ini tidak boleh dimiliki oleh jagal, tidak boleh dimiliki oleh panitia, tapi dijual atau disedekahkan, dikasihkan ke orang lain. Sehingga tidak boleh kembali ke sahibul kurban atau ke panitia. Kemudian kata Ali, wa alla nu'tiyal jazara minha syai'a, dan kami tidak boleh memberikan upah dari hasil kurban kepada jagal. Nahnu nu'tihi min indi anfusina, kami berikan upah itu dari kantong pribadi kami. Sehingga upah mengelola hasil kurban. Di sini ada satu ketentuan, dilarang keras menggunakan hasil kurban. Hasil hewan kurban itu bisa berupa kulit, kepala, kaki, kemudian apa lagi? Jeroan, dan semua yang itu ada pada hewan kurban. Semua ini tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk pengelolaan kurban. Nah, karena nggak boleh dijadikan sebagai upah, maka semua hasil kurban boleh disedekahkan, boleh diberikan ke orang lain, tapi tidak boleh jadi upah. Selanjutnya, upah untuk pengelolaan pakai uang pribadi. Baik. Nah, di sini timbul masalah. Hampir banyak sekali di panitia-panitia kurban itu mereka kumpul untuk nyari daging.
Sehingga kalau nggak dikasih, komentar, protes, dan seterusnya. Bahkan sampai terjadi keributan. Kenapa kok kami nggak dikasih? Sampai ada Pak, di sebuah daerah ya, yang jadi panitia, suami, istri, anak 1 sampai 3. Semuanya dapat jatah khusus. Sehingga satu rumah itu dapat 5 kresek. Padahal dia bukan sahibul kurban. Ketika 5 kresek ini dikumpulin, harganya sama dengan seekor kambing. Padahal dia tidak berkorban. Sehingga suaminya dapat, istrinya dapat, anak pertama juga dapat. Ditambah lagi, suami ketua RW dapat. Istri ketua PKK dapat. Anak pertama ketua pemuda dapat. Anak kedua guru TPA dapat. Anak ketiga apa? Imam masjid dapat. Jadi dapat 10 di satu rumah. Dia bisa dapat lebih banyak. Jadinya gimana Pak? Karena dia dapat lebih banyak, mungkin dia menguasai lebih banyak. Padahal dia bukan sahibul kurban, dia bukan mudhahi, tapi bisa dapat lebih banyak. Dan ini contoh kedzaliman yang terjadi di panitia. Selanjutnya, ada satu ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau pernah mengatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit dari hasil korbannya, maka tidak ada korban baginya. Maksudnya tidak ada korban baginya, korbannya batal. Menjual hasil korban bisa menyebabkan korbannya batal. Ada orang punya warung makan, sate, tengkleng, kemudian dan teman-temannya itu ya, tongseng. Lalu dia kurban kambing, dikasih jatah 1/3, disimpan di kulkas. Setelah berlalu 2-3 bulan, itu diambil, terus dijual, karena dia jualan sate. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sampai itu terjadi, bisa membatalkan kurbannya. Nah, menjual hasil kurban itu bisa bentuknya satu, ya. Dijual dapat uang. Yang kedua, dijual dengan jasa panitia. Begini ya. Atau jagal. Sehingga ketika terdapat transaksi komersil dari hasil kurban untuk kegiatan yang menguntungkan sahibul kurban, maka ini bisa membatalkan kurbannya. Jadinya kan daging ditransaksikan dengan jasa, maka jasa ini dibayar pakai daging. Hukumnya bisa membatalkan hasil kurban. Makanya kita melarang keras panitia dapat jatah khusus sebagai upah. Kita ulangi ya, panitia dapat jatah khusus sebagai upah. Karena kalau panitia dapat jatah khusus sebagai upah, ini beresiko pada keabsahan kurban bagi sahibul kurban. Nah, terus panitia dapat apa Pak? Wong dia sudah ngelola kurban yang demikian banyak. Dapat apa? Nah, makanya kita tanya dari awal, niatnya apa? Kamu nyari bayaran atau nyari ganjaran? Kalau niatnya nyari bayaran, ini tak bayar. Berapa? Untuk kerja sehari? 200.000. Kasih 200.000. Tapi jangan ngambil sepeser pun hasil kurban. Semuanya disedekahkan. Tapi kalau dia nyari bayaran berupa daging, oh enggak bisa. Saya pengennya yang daging. Saya pengennya yang tulang. Saya pengen ini, pengen ini. Kalau kayak gitu, kamu bisa mengancam keabsahan korbannya para mudhahi. Dan kalau Bapak nemu seperti ini, Bapak bisa mengalihkan hewan kurban itu ke tempat yang lain. Karena ternyata kumpulan panitia ini orang-orang yang tidak amanah. Mereka sengaja datang untuk menguasai dengan cara dia minta bayaran karena sudah melayani. Makanya ditanting di awal ya, Anda datang untuk tujuan komersil atau tujuan sosial. Kalau tujuan komersil, bayar pakai uang. Kalau tujuan sosial, silakan bergabung. Tapi ingat, tidak boleh minta
upah dari hasil kurban. Nah, selanjutnya hak panitia. Hak panitia. Dia boleh dapat upah dari uang bayaran, uang fee. Yang kedua, boleh dapat hadiah dari hasil kurban. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panitia boleh dapat hadiah dari hasil kurban, berarti kan boleh ada jatah khusus untuk panitia sebagai hadiah. Boleh atau tidak? Ya, jatah untuk panitia sebagai hadiah. Boleh atau tidak? Boleh, asal ada izin dari sahibul korban. Apa sih bedanya antara upah dan hadiah? Upah versus hadiah. Bedanya apa, Pak? Kalau upah pasti dan boleh dituntut. Kalau hadiah sifatnya sukarela. Sehingga yang ini tujuannya komersil, ya, komersil dan jelas di awal. Sedangkan yang hadiah ini sifatnya sukarela. Karena sifatnya sukarela, maka dikasih ya diterima, tidak dikasih jangan komentar. Bisa nggak seperti itu? Bisa? Yang di sini bisa. Karena sudah belajar. Coba yang di luar, Pak, protes kayak gini. Berkali-kali kita sampaikan seperti ini. Ini daurah fi kurban yang kesekian. Dan mereka kebingungan, gimana Pak sukarela kayak gini? Nggak bisa. Mereka pasti akan nuntut. Kalau nggak dikasih, minta mereka. Bahkan pernah ada satu teman ya, dia jadi ketua panitia, terus menyampaikan di briefing seluruh panitia, kita di sini kerja sosial dan tidak nyari bayaran, maka siapa yang pengen nyari bayaran, mohon maaf, kami nggak bakalan ngasih. Yang mundur itu banyak sekali. Mutong dia, ngapain jadi panitia kalau nggak kayak gitu? Karena yang mereka cari ya bisa dapat daging tambahan tadi sebagai hak khusus dari hak khusus untuk panitia. Kalau kayak gini caranya, ini kan berbahaya untuk keabsahan korban tadi loh Pak. Bukan masalah pelit dan tidak pelit, tapi ini bahayanya adalah ini nanti kaitannya dengan keabsahan korban. Karena kita tidak boleh menjadikan hasil korban sebagai upah untuk pelayanan korban. Panitia yang online ya, ingat ini baik-baik ya. Karena ini yang hadir tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Jadi kalau sampai ada panitia yang maksa minta upah dari hasil pengelolaan korban tadi, ini kan kaitannya dengan apa tadi? Keabsahan. Ini bisa mengancam keabsahan korban. Pak, kalau sahibul korban dipaksa memberi hadiah gimana Pak? Tidak ada ceritanya hadiah paksaan. Namanya hadiah itu pasti sukarela. Maka kata kuncinya adalah silahkan panitia dalam posisi dia menerima hasil tapi statusnya sebagai hadiah yang sifatnya sukarela. Baik, sampai di sini bisa diterima insya Allah? Bisa, alhamdulillah. Karena sudah terkondisi orangnya. Sekarang saya akan beralih ke masalah kulit dan kaki. Kulit, kaki, kepala. Kepala, kulit, kaki. Ini kan yang cukup banyak jadi perbincangan karena mereka nggak bisa ngelola. Boleh nggak Pak dijual lalu hasilnya disedekahkan? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Tentang kasus kulit dijual lalu disedekahkan. Dijual untuk disedekahkan, baik ditukar daging, karena kalau ditukar daging kan sama dengan transaksi barter, itu juga jual beli. Atau dijual dapat uang, kemudian uangnya disedekahkan. Menurut pendapat jumhur, seperti ini dilarang. Dan kedua, menurut pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan boleh berdalil dengan fatwanya Ibnu Umar. Sehingga tidak masalah ketika hasil korban yang tidak bisa dikelola pribadi dijual untuk kemudian hasilnya disedekahkan.
Jadi kalau misalnya kulit diserahkan ke TPA, ya, TPA nggak bisa ngelola kulit itu. Atau diserahkan ke takmir, takmir juga nggak bisa. Yang paling gampang dijual, kemudian nanti disedekahkan. Apalagi diserahkan ke fakir miskin. Kulitnya dikasihkan ke fakir miskin, kemudian disobei, ya, dicacah-cacah. Ada yang dapat 1 meter kulit, ada yang dapat setengah meter kulit. Ini nanti justru akan menurunkan nilai dari kulit itu dibandingkan ketika dia dijual. Maka yang lebih tepat boleh dijual atas fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar dan nanti hasilnya disedekahkan. Baik. Selanjutnya, hal penting yang juga perlu diketahui oleh panitia berkaitan dengan dana operasional. Dana operasional kurban. Umumnya kegiatan kurban ini adalah pesta rakyat. Sehingga semuanya ikut bergabung di masjid, baik yang jadi panitia serius maupun hanya tim huri, ya, yang cuma ikut ngerame-ngeramein, ya. Nah, karena dia adalah pesta rakyat, maka jadinya butuh biaya besar. Muncul beberapa masalah ketika membutuhkan biaya besar. Masalah yang pertama adalah, boleh nggak menggunakan kas masjid untuk nutupi kegiatan itu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia menyalahgunakan amanah operasional masjid. Sebab yang namanya kas masjid ini harus digunakan untuk kemaslahatan masjid. Dan kurban itu bukan termasuk kegiatan masjid. Apa yang bukan kegiatan masjid tidak boleh ditutupi dari kas masjid. Tapi Pak, kan kurbannya dilakukan di halaman masjid. Tidak semua kegiatan yang dilakukan di halaman masjid adalah kegiatan masjid. Ada orang ngadain lomba 17-an di halaman masjid. Hadiahnya dari kas masjid. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan kegiatan. Kita sepakat itu bukan kegiatan masjid. Dipaham ya? Baik. Ada satu hadis berikut ini. Nabi SAW pernah memberikan ancaman tentang orang yang menggunakan harta Allah, yatakhawwaduna. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Khawlah al-Ansariyah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin. Ada beberapa orang yang yatakhawwadun bimakna yatasarrafun, memanfaatkan, menggunakan fi malillah, harta Allah, bighairi haqqin, dengan cara yang tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka di hari kiamat. Ada orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, lalu mereka mendapatkan neraka di hari kiamat. Harta Allah itu harta siapa, Pak? Harta Allah sama dengan harta umat. Kas masjid, harta yayasan, harta lembaga sosial, termasuk juga dana rakyat, harta negara. Itu semuanya disebut sebagai harta Allah. Karena dia adalah milik umat. Nah, yang milik umat seperti ini tidak boleh digunakan dengan cara yang tidak benar. Ketika digunakan untuk cara yang tidak benar, walaupun bisa jadi bendahara tidak memanfaatkannya. Pak, ini semuanya untuk masyarakat kok. Tapi dengan cara yang salah. Misalnya tadi ya, dipakai untuk operasional kegiatan kurban. Ya mohon diwaspadai, ancamannya neraka. Karena dia masuk kategori memanfaatkan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Ya? Karena itu jangan sampai biaya operasional dari kas masjid. Ini kesalahan besar. Baik, berarti dari mana Pak itu ditutupi Pak? Kalau nggak boleh dari kas masjid. Minta sahibul kurban, besar sekali Pak. Sehingga sahibul kurban nanggung pengadaan sapi, biaya jagal, biaya takmir yang minta bayaran, biaya operasional. Ini harganya sama seharga kambing. Jadinya dia korban dengan keluar uang 2 kali. Seekor kambing nilainya 3 juta plus nutupi semua biaya ini.
maka mungkin mereka akan kepentung, ya. Dia akan beban yang lebih banyak. Sudah? Solusinya galang dana sosial. Sehingga kotak masjid mungkin di momentum tertentu dikasih tulisan infak operasional kurban. Dengan cara demikian, ketika ada orang yang masukkan dana itu ke dalam kotak tadi, sudah ada tulisannya. Oh, ini mau dipakai operasional kurban. Atau dipakai misalnya ini untuk donasi bencana alam di sana, bencana alam di sini. Tapi kan ada apa? Deklarasi, pernyataan. Takmir menyatakan bahwasanya kotak infak ini nanti akan digunakan untuk kegiatan A, kegiatan B di luar operasional masjid. Nah, nanti dengan demikian berarti siapapun yang masukkan uang ke situ, dia paham uangnya mau dipakai untuk operasional kurban, untuk donasi bencana alam, untuk Palestina. Atau pas Jumatan diumumkan bahwa Pak, para jamaah, hasil infak untuk Jumat ini akan dipakai semuanya untuk operasional kurban. Kalau tidak ada sepatu yang terbang, tidak ada sandal yang terbang, berarti jamaah setuju, dan nanti bisa dipakai untuk operasional kurban. Baik, habis Jumatan, ya. Ya. Atau sebelum mereka ngisi kotak infak, sehingga mereka tahu kalau nanti akan dipakai operasional. Kok tidak ada yang ngisi kotak infak? Nah, bejane takmir yang gini, ya. Wallahu alam. Tayyib. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, dan nanti insya Allah akan kita kembangkan dengan beberapa kasus yang datang dari para panitia yang ada di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah Ustaz atas materi yang disampaikan di pagi ini. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kira-kira yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk langsung angkat tangan. Ya. Paling dia mikrofonnya oke, bisa dibantu. Baik, silakan. Boleh langsung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah di daerah asal saya 2 kali kejadian, Ustaz. Setelah kita membeli hewan kurban, H-1 sebelumnya kan ditaruh di samping masjid, Ustaz. Ada yang jaga malam. Iya. Kebetulan yang jaga malam ketiduran. Mungkin entah kecapean dan lain-lain. Jadi ada kambing yang hilang 1, yang meninggal 1. Itu jadi tanggung jawab panitia, sedangkan panitianya nggak ada dana untuk mengganti itu. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang kedua, pernah saat kita jadi panitia, karena tidak ada yang bisa mengelola kulit, Ustaz. Jadi itu akhirnya disepakati bersama waktu itu, kulitnya disedekahkan ke orang yang jual kerupuk, Ustaz. Orang yang jual Kerupuk kulit. Itu bagaimana, Ustaz? Jazakallah. Baik. Kalau ada resiko terhadap hewan kurban, kayak tadi ya, ada kambing yang mati, atau ada yang kabur, dan seterusnya, siapa yang bertanggung jawab? Kata kuncinya ini, orang yang diberi amanah, ketika ada resiko terhadap objek amanah, maka di sini terjadi, atau di situ ada 2 rincian. 1, jika resiko ini terjadi karena keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia wajib nanggung resiko. Yang kedua, jika resiko ini terjadi di luar keteledoran orang yang mendapatkan amanah, maka dia tidak wajib nanggung resiko. Jadi kembali kepada panitia teledor atau tidak. Nah, teledor itu ada 2. Teledor itu ada 2. 1, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa dipahami? Baik, yang pertama tadi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya Pak, dititipi kambing, dititipi sapi, tapi diadu domba. Sehingga antara kambing satu sama kambing yang lain diadu. Ada ya lomba adu domba di Garut ya. Domba Garut kan besar-besar itu, tanduknya juga besar. Itu dilombakan dodosan, adu domba. Adu domba yang asli.
Nah, kalau sampai terjadi seperti itu kok mati atau gegar otak, ya, maka nanti tanggung jawab panitia untuk ganti. Atau dititipi kambing kemudian dijadikan sebagai sasaran latihan memanah. Kambingnya suruh lari itu dipanai sampai mati, maka berarti dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kata tidaknya di depan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya kambing ini dikasih atap, tapi nggak dikasih atap. Kehujanan, batuk, pilek, mati. Maka yang seperti ini panitia wajib ganti. Nah, dalam kejadian tadi panitia ketiduran atau yang jaga itu ketiduran karena capek, teledor atau tidak? Teledor, capek itu. Kalau ketiduran karena capek, teledor enggak? Teledor ya? Ya. Hah? Tanggung jawabnya jaga. Kenapa ditinggal tidur? Baik, ini masuk kategori teledor. Sehingga seharusnya kalau dia kecapean harus di backup yang lain. Tidak boleh kemudian dia tinggal tidur sampai mengalami resiko tadi. Karena teledor, ya, maka harus wajib ganti. Kecuali jika sahibul korban merelakan, kemudian mereka beli lagi untuk kemudian disembelih. Wallahu a'lam. Oke, silakan. Bapak yang di depan, mikrofonnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini kan kalau kami kan di kantor sebagai panitia. Nah kemudian setiap sapi ini yang dibagikan haknya untuk nama-nama pada sapi itu hanya untuk dalam THT apa segala. Yang untuk misalnya 10 kantong jatah lainnya itu tercampur dengan yang lain-lainnya. Dengan alasan kan sama aja katanya dari senyampat sapi itu. Jadi yang untuk kurbannya hanya dalamannya aja. Nah kemudian yang kedua, Dalaman itu maksudnya hati dan apa yang hati jeroan. itu aja yang untuk yang kurban. pasti Kalau- untuk 7 orang misalnya. Kalau Dagingnya itu bebas. campur. Kemudian yang kedua, kami kan biasanya menyari kurban itu ke peternak itu setelah deal biasanya kan disuguhi kopi lah apa itu kan. Itu termasuk gratifikasi apa enggak itu? Masya Allah. Itu Kalau ASN masuk nggak gitu? ASN masuk. Masuk gratifikasi. Tapi ini kan dananya dari pekurban di luar kantor. Satu lagi Ustadz, kan kami menyarinya itu biasanya kan pakai mobil kantor. Padahal ini kan kegiatannya istilahnya pribadi tapi di kantor dilaksanakan. Nah, itu boleh enggak? Tidak lahir. Baik, Masya Allah. Baik. Tadi ada satu kasus tadi ya. Kulit karena nggak bisa ngelola dikasihkan ke penjual kerupuk kulit. Boleh atau tidak? Boleh. Terus nanti dijadikan kerupuk kulit dijual. Boleh? Boleh. Jadi yang dilarang untuk menjual adalah mudhahi sahibul korban. Kalau orang lain sebagai penerima hibah atau hadiah dari mudhahi boleh menjual. Kalau Bapak diberi jatah sebagai warga, kemudian Bapak jual daging itu, silahkan. Kemudian kembali ke tadi ya. Coba lihat ini ya, share screen ya. Satu sapi untuk 7 orang. 2 sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Satu sapi untuk 7 orang. 2 sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Sama atau beda? Yang benar satu sapi untuk 7 orang atau 2 sapi untuk 14 orang? Hah? 2 ini sama atau beda? Sama. Ada yang bisa membedakan? Ya sapinya sama. 2 sapi untuk 14 orang, itu apakah sama dengan 1 sapi untuk 7 orang? Beda. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana, Pak? Kepemilikan sapi itu tertentu. Ya, kepemilikan sapi korban itu tertentu. Sehingga bukan 2 sapi untuk 14 orang, tapi 1 sapi untuk 7 orang. Bedanya apa, Pak? Kalau 2 sapi untuk 14 orang, ketika 1 sapi ini mati misalnya, berarti tinggal 1. Ketika tinggal 1, oh berarti ini dimiliki 14.
Karena tadi kan dua ini untuk bersama, maka satu mati, berarti yang satu ini juga untuk bersama. Paham? Baik. Nah, kalau kita paham bahwasanya kaidahnya satu sapi untuk 7 orang, sunnah dalam kurban adalah apabila orang itu menyembelih, maka dianjurkan untuk makan sebagian hasil. Dianjurkan untuk makan sebagian hasil kurban. Sampai di sini dipahami? Baik. Sehingga kalau saya kurban sapi A, ikut dalam rombongan kurban sapi A, tapi ternyata saya dikasih daging dari sapi B, maka saya tidak melakukan sunnah itu. Karena yang saya konsumsi bukan sapi kurban saya, tapi sapi kurban orang lain. Dipahami ya? Dan bahkan Nabi SAW sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih 100 ekor onta, beliau itu minta agar diambilkan di masing-masing ekor onta tadi secuil daging untuk dimasak bareng, agar beliau bisa menikmati semuanya. Sehingga onta ini cuma secuil, onta ini secuil, dikumpulkan kemudian dimasak jadi satu, agar Rasulullah SAW bisa menikmati semuanya. Kalau seperti itu semangat Nabi SAW dalam memakan hasil kurban beliau, maka kita juga meniru yang sama. Karena itu panitia tolong jaga ya, bahwasanya hasil kurban itu diserahkan kepada sahibul kurban sesuai hewan kurbannya, bukan dikasih dengan hewan kurban yang lain. Ya kalau memang mau praktis kayak gitu, campur aja lah, toh nanti juga sama, tetap sama-sama daging, ya dagingnya tetap sama. Kalau dikasihkan ke warga bebas, tapi kalau dikasihkan ke sahibul kurban, maka dia diberi sesuai dengan kurbannya. Paham ya? Baik, ini ada kasusnya. Mungkin juga Anda pernah mengalami kasus ini. Ada 5 sapi, dengan harga bervariasi. Nah, 5 sapi dengan harga variatif. Tapi sahibul kurban diminta patungan, iurannya sama semua. Pokoknya 3,5 juta. 3,5 juta per orang. Begini Pak. Padahal harga sapinya beda-beda. Antara sapi A sampai sapi E, A, B, C, D, E. Yang sapi A harganya 20 juta. Sapi B 21 juta. Sapi C 24 juta. Sapi E 30 juta. Berarti ukurannya sama atau beda? Beda ya. Yang paling gede sapi E. Iurannya dipatok 3,5 juta per orang, seragam. Kira-kira gimana yang terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Ada orang yang iuran lebih besar, tapi dia dapat sapi lebih kecil. Ada yang iurannya tidak banyak, tapi dia dapat sapi lebih besar. Nah, oleh panitia seperti ini diundi. Ya, siapa yang pengen sapi E? Semua angkat tangan. Paling gede kan? Saya pengen sapi E. Oh, enggak bisa kayak gitu. Kan enggak mungkin. Nah, ini kembali ke teori tadi. Yang benar itu 1 sapi untuk 7 orang atau 5 sapi untuk 35 orang. Ya sudahlah, dimiliki bersama aja lah 5 sapi ini. Sehingga 5 sapi ini untuk 35 orang. Salah atau betul? Dimiliki bersama. Salah, karena kurban itu tertentu. Sehingga bukan 5 sapi untuk 35 orang, tapi 1 sapi untuk 7 orang. Jadi harus ditentukan sapi A punyanya siapa saja. Punyanya XYZ. Cuman masalahnya iuran dia kan 3,5. Yang seharusnya cuman 2,8, tapi dia kena 3,5. Duitnya yang lain kemana? Oh, disubsidikan ke sebelah. Tapi metode yang mereka lakukan adalah dengan cara diundi. Diundi seperti ini sama dengan judi. Itu kan sama dengan ya. Di sini Pak ada 200 orang, coba iuran masing-masing 20.000. Nanti kita kocok, kita undi. Hadiah pertama Polgas, hadiah yang kedua Magicom. Semuanya pasti dapat. Semuanya pasti dapat. Cuman ada yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Apa namanya? Judi. Kalau sampai panitia melakukan seperti ini, berarti panitia ngajak judi. Dan ini cukup banyak terjadi ya.
Ya, kita kan pengennya praktis Pak, praktis tapi jangan melanggar aturan. Nah terus yang benar gimana? Ya boleh saja ada kesamaan iuran tadi, tapi yang dapat sapi lebih kecil, dia harus diminta kerelaannya. Mau nggak nilai sisa dari dana kamu disalurkan ke kelompok sebelah. Jadi ada subsidi, tapi atas kerelaan pribadi. Boleh. Asal direlakan oleh pihak yang dapat sapi lebih kecil. Dipahami ya? Baik. Kasus berikutnya, boleh nggak menggunakan mobil atau kendaraan kantor untuk layanan pengadaan sapi, padahal itu kan sifatnya pribadi. Pertanyaannya, secara aturan boleh nggak? Nggak boleh. Jadi mobil plat merah tapi parkir di tempat wisata. Ada ya? Ada. Itu melanggar kedisiplinan ya. Melanggar kedisiplinan. Ya kita sebagai mukmin tentu akan menganggap ini sebagai ya, tindakan pelanggaran dan tidak seharusnya dilakukan. Maka kalau bisa, cobalah mobil pribadi pian-pian ini dalam rangka untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya biar pakai mobil saya saja untuk nyari kambing, nyari sapi, mudah-mudahan saya dapat pahala. Sehingga beliau berusaha untuk menghindari kendaraan-kendaraan umum milik sosial, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi ini digunakan untuk yang sifatnya sesuai dengan peruntukannya. Mobil plat merah punya kantor A ya untuk kegiatan operasional kantor A. Sedangkan ini yang sifatnya untuk pribadi, pakai mobil pribadi saya saja. Semoga saya bisa dapat pahala karena membantu sama muslim dalam melakukan ibadah. Kemudian kalau disuguhi kopi dan seterusnya, apakah itu boleh? Ini kembali kepada urf ya. Kembali kepada urf. Apakah itu masuk hadiah yang bernilai ataukah sifatnya suguhan tamu yang wajar? Kalau masuk kategori yang kedua, tidak masalah. Bahkan Syekhul Islam pernah memberikan penjelasan tentang aparatur negara yang datang ke lembaga pribadi atau ke rumah masyarakat, kemudian dikasih suguhan. Kalau suguhan itu suguhan normal, boleh dikonsumsi. Kalau suguhan itu lebih dari nilai normal, misalnya Pak, suguhan tamu biasanya kalau di Banjar apa Pak? Hah? Lontong. Apa? Wadai. Ya, misalnya wadai Banjar ya. Wadai. Atau apalagi yang paling mewah apa? Kuning. Nasi kuning. Saya kok belum ya? Baik, jadi misalnya Anda dikasih suguhan, normalnya adalah wadai, tapi Anda dikasih kongguan, dikasih duren, yang itu lebih mahal. Itu kata Syekhul Islam, dia harus bayar lebihan tadi. Biasanya wadai berapa? Oh 20.000. Ini dikasih duren 50.000, 30.000 saya bayar. Karena dia dikasih suguhan yang lebih, sehingga dia bayar selisih kelebihan itu. Maka kalau normalnya untuk lihat ke peternak sapi dikasih suguhan kopi dan seterusnya, kok Bapak dikasih Sprite atau Coca-Cola atau yang lebih mahal, maka Anda harus bayar selisih dari itu. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi dari yang terdekat. Ya Ustadz, musabul kurban tidak mengambil daging sama sekali. Jadi anak pernah melihat itu, dia kurban sapi seekor, tapi sama sekali tidak mengambil, karena memang beliau hari-harinya makan daging kan. Tidak ingin makan daging. Jadi hari-hari makan daging hari-hari, tapi yang kurban itu tidak mengambil sama sekali. Terus yang kedua, ada juga misalnya dia minta semua jatah, misalnya sapi 177, dia ambil satu sapi 7 orang, dia minta semuanya. Alasan, Sepertujuh tadi. iya, sama panitia dia minta semua, alasannya untuk keluarganya yang bagi ke desa. Yeah. Apa boleh ini? Kemudian yang terakhir, seperti tadi misalnya panitia menjual sapi, bagaimana kalau misalnya masjid sendiri yang mengadakan misalnya pelihara sapi, tapi untuk bukan panitia tapi masjid hanya dikelola panitia, apa boleh Ustaz? Kan banyak masjid-masjid yang
ada ormas tertentu itu berbisnis dan untuk kemakmuran masjid, bahkan luar biasa sampai tidak mengharap donatur seperti di Tulungagung gitu Ustaz, bahkan hasil SPBU untuk masjid. Apa ini kalau misalnya peternakan, masjid yang punya peternakan, apa boleh Ustaz? Baik. Baik, yang pertama, apa hukumnya sahibul kurban tidak makan sama sekali dari hasil kurban tadi? Ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi sahibul kurban untuk makan. Tapi kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ini pendapat yang gharib, pendapat yang aneh, nyeleneh. Coba kita bacakan di sini. Di buku saya tentang fikih kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, share screen lagi. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kalau hewan kurbanmu itu sudah mati, maka silahkan kamu makan dan berikan kepada al-qani' wal mu'tar, orang yang qana'ah, yang dimaksud qana'ah di sini ya, yang tidak meminta-minta. Maksudnya orang yang mampu. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Dan di sini dalil ada yang disedekahkan. Disedekahkan itu berarti kepada yang mampu, dan disedekahkan itu berarti yang kepada yang tidak mampu, dan ada yang dihadiahkan. Dihadiahkan berarti kepada yang mampu. Ya? Sehingga dibagi tiga itu dasarnya apa Pak? Surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha, silakan kalian makan sendiri. Sehingga sahibul kurban makan. Wa at'imu, dan berikan kepada al-qani', orang yang qana'ah, berarti bentuknya hadiah, yang tidak meminta-minta tadi. Wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta, berarti bentuknya sedekah. Maka dibagi tiga, dimakan sendiri, dihadiahkan, disedekahkan. Bedanya apa hadiah dan sedekah? Kalau hadiah kepada yang mampu, kalau sedekah yang kurang mampu. Maka distribusi kurban itu longgar, sehingga non muslim boleh menerima. Non muslim boleh menerima. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, qauluhu fakulu minha, firman Allah Ta'ala, makanlah dari hasil korban itu, amrun ibahah, sifatnya adalah perintah mubah. Wa qala Malik, sementara Imam Malik mengatakan yustahabbu dzalika, dianjurkan untuk melakukan itu, dianjurkan untuk makan sendiri. Wa qala ghairuhu, dan ada sebagian ulama lain mengatakan yajibu, hukumnya wajib. Wa huwa wajhun li ba'di Syafi'iyah, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah itu mewajibkan makan hasil korban. Makanya kenapa korban di tempat yang jauh itu tidak dianjurkan oleh para ulama, sebab sunnah ini hilang. Misalnya korban di luar pulau, Anda tidak akan bisa mengkonsumsi hasil korban. Sehingga yang disarankan, korban di tempat pribadi masing-masing, kalaupun jumlahnya banyak, misalnya di Jakarta ya, melimpah di mana-mana, sudah nanti distribusinya bebas. Kegiatan kurban sudah selesai setelah penyembelihan, kemudian masalah distribusi ditunda dalam waktu yang lama boleh. Pakai apa Pak? Teknologi pengalengan. Sehingga hasil kurban tadi dikalengi, kemudian dikirim ke berbagai daerah. Mau kirim ke Afrika, mau ini silakan. Cuman kan mungkin di tempat kita yang kayak gini masih terlalu mahal ya. Teknologi pengalengan dan pengawetan hasil korban ini masih tergolong mahal, sehingga cara praktisnya ya korban di Afrika, korban di Palestina, lalu nanti langsung disembelih dan distribusi di sana. Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya ini sifatnya mubah atau anjuran, maka kalaupun ada sahibul kurban yang tidak makan, hukumnya tidak sampai berdosa, apalagi membatalkan kurbannya. Baik. Yang kedua, boleh nggak pemilik hewan minta semuanya? Coba Bapak lihat ini ya. Dimakan sendiri semuanya. An-Nawawi menjelaskan, wa hal yushtaratu tasadduqu minha bi syai'in am yajuzu akluha jami'an. Apakah disyaratkan dalam kurban itu harus ada sebagian yang disedekahkan? Bolehkah dimakan semuanya? Fihi wajhani masyhuran. Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yajuzu aklul jami', boleh dimakan sendiri semuanya. Ini adalah pendapat Ibnu Suraij, Ibnu Qas, Al-Istakhari, Ibnu Wakil, dan kata Ibnu Qas an-Nassi Syafi'i. Ini pernah ditegaskan oleh Imam Syafi'i.
Jadi salah satu pendapat Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan sahibul kurban boleh makan semuanya. Cuman kan panitia kalau diberitahu kayak gini emosi dia. Lalu pertanyaannya, jika dimakan semuanya, manfaatnya apa? Terus korban manfaatnya apa kalau dimakan semuanya oleh sahibul korban? Qalu, mereka mengatakan, wa idza akalal jami', kalau sahibul korban makan semuanya, fa faidatul udhiyah, maka manfaat kurban adalah husulus thawab bi iraqatid dam bi niyatil kurban, mendapatkan pahala melalui penyembelihan hewan dengan niat ibadah. Jadi nyembelih dengan niat ibadah itu sendiri sudah ibadah, sudah berpahala. Itulah inti dari kurban. Masalah mau dia makan sendiri, mau dia kasihkan ke orang lain, itu urusan distribusi. Dan sebagian ulama mengatakan tidak harus ada yang diberikan ke orang lain. Wal qaulu tsani, sementara pendapat yang kedua, wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ashabina di kalangan ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah. Ini keterangan An-Nawawi. Al-mutaqaddimin, di kalangan ulama Syafi'iyah masa silam. Wa huwal asah inda jamaahiril musannifin, dan ini pendapat yang lebih kuat menurut jumhur para penulis kitab-kitab Syafi'iyah. Yajibut tasadduq bi syai'in yutlaqu alaihil ismu, wajib untuk mensedekahkan sebagian dari hasil kurban dengan nilai yang cukup disebut sedekah. Dengan nilai yang cukup disebut sedekah. Sudah? Saya tanya ya, sate itu berapa isi Pak? Satu tusuk? Hah? Banyak sekali. Tiga ya. Ada satu tusuk sate isinya 3 daging. Sedekah dengan satu tusuk sate kira-kira sudah disebut sedekah atau belum? Belum. Kurang ya. 2 tusuk. Belum. 5. Baik, 5. Baik. Jadi kalau secara standar uruf, Anda sedekah dengan 5 tusuk sate, itu sudah sah disebut sedekah. Maka cukup sedekahkan 5 tusuk sate, sisanya hak sahibul korban. Itu pendapat jumhur. Maka sejatinya sahibul korban lebih berkuasa terhadap hasil korban, bukan panitia. Sehingga kalau dia minta, aku minta seluruhnya lah, 1/7 sapi diminta semuanya. Ya panitia nggak boleh menahan. Ya silakan kamu ambil. Tapi ada biaya administrasi. Loh kan boleh ya minta biaya administrasi. Berapa? Karena kamu sudah menitipkan hewan ke kami yang ngurusi, saya kenakan 200.000. Bayar 200.000 sebagai biaya operasional tadi, silakan. Jadi tidak masalah seperti itu. Kemudian apa tadi? Ya, ini pertanyaan terakhir melalui pesan WhatsApp yang masuk. Dengan waktu juga sudah pukul 7. Pertanyaannya, ada kalau kami kerja di perusahaan ribawi, apakah sah secara Islam penghasilan dari kerjaan tersebut untuk berkurban? Ya, Ustaz. Orang yang punya penghasilan yang haram, apakah sah untuk berkurban? Jadi begini, ibadah ada 3 ya. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah gabungan badan dan mal. Untuk ibadah badaniyah, pekerjaan apapun yang digeluti oleh seseorang tidak mempengaruhi keabsahannya. Contohnya sholat, puasa. Pelaku riba melakukan sholat, sah atau tidak? Sah. Berpuasa, sah. Ibadah maliyah, ibadah yang murni harta. Contohnya zakat, sedekah, kurban, itu murni harta. Maka ibadah seperti ini karena aktivitasnya murni harta, jika hartanya haram ya tidak sah. Yang ketiga, ibadah gabungan, haji contohnya. Haji itu gabungan antara harta dan tenaga. Maka boleh nggak haji dengan menggunakan harta haram? Ulama beda pendapat. Antara yang lebih cenderung ini dominan harta ataukah dominan tenaga. Dan wallahu alam, kesimpulan yang lebih tepat adalah hajinya sah jika dilakukan sesuai aturan haji, tapi nggak ada nilai pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, saat ada orang yang berangkat haji dan dia menggunakan harta haram, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah Ta'ala, la labbaik wa la sa'daik, nggak ada labbaik untuk kamu. Tamu ini tamu yang tidak diterima. Tamu, karena para jamaah haji adalah tamu Allah, tapi dia tamu yang tidak
diterima oleh Allah, disebabkan karena hartanya haram. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan hari ini, termasuk juga sesi tanya jawab yang telah selesai. Mengingat Ustaz ada agenda berikutnya. Salam masih Ustaz? Atau pertanyaan? Ada. Insya Allah. Baik. Menunya apa? Panitia menyiapkan amalan ya. Tapi yang saya mengucapkan terima kasih Ustaz atas kehadiran Pian bersama tim kembali di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat khususnya desa panitia juga para sumber kurban di masjid manapun yang hadir pada hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan dan kembali mengingatkan